Mudasir, mau aku tetap berdiri di sudut itu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Mengapa tidak menolong? Sebelum dijeblos ke dalam kamar ini, saya dipukuli. Seluruh anggota keluarga majikan ikut memukuli. Saya tidak berdaya. Saya berteriak, menangis, bertanya apa salah saya. Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu dipukuli lagi, bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriak saya. Kamu indot bangsat, bajingan, maling, pencuri, tidak tahu diri. Sesudah dipukuli, kepala saya ditutupi karung. Saya diseret. Sebelum pintu dikunci, karung buka dan ternyata saya di sini sampai sekarang. Demi Tuhan, Mudasir, saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mengelap perabotan. Saya mencuci, memasak, menyetrika, mengurus taman. Saya melakukan semuanya sendiri. Saya melakukannya dengan gembira dan ikhlas. Mungkin kesalahan saya adalah karena waktu itu saya menolak ajakan majikan lelaki saya. Waktu itu nyonya majikan dan anak-anaknya sedang menginap di luar kota. Kemudian dalam keadaan mabuk, majikan lelaki datang ke kamar saya. Di kamar saya dengan isyarat tangan, dia meminta saya untuk berbaring di sampingnya, tapi saya hanya bisa diam. Kemudian dengan mata melotot, dia kembali menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala, tubuh saya gemetar. Saya akan diperkosa majikan saya. Sebulan kemudian banyak terjadi kehilangan uang di rumah itu. Dan saya yang dijadikan kambing hitam atas peristiwa itu. Padahal bukan saya mencurinya, Mudasir. Ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa sesungguhnya dengan bangsa itu? Mentang mereka kaya raya, melahirkan banyak orang pintar, lalu mereka mengangkut berbagai jenis kesenian, flora dan fauna kepunyaan kita, dan diakuinya asal dari tanah mereka sendiri. Begitukah bangsa saudara serumpun kita? Jika saja perkaranya hanya sampai masalah curi-mencuri jenis kesenian, mungkin saya tidak akan sesengsara sekarang ini. Mereka yakin bisa membeli apa saja. Mereka yakin dengan uang mereka bisa menyiksa siapa saja. Mudasir, kenapa diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, Mudasir, saya masih suci. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Saya membutuhkanmu. Nyata atau hanya hayalan tidak penting lagi. Saya butuh kamu. Biarpun kamu tidak nyata, kamulah harapan saya satu-satunya. Tidak ada yang sedih menolong saya.
rela mati kalau saya memang harus mati. Tapi saya wajib menceritakan semua peristiwa yang saya alami. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya derita harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Saya disiksa tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Saya sudah lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak minta tolong, tapi tak ada yang datang untuk menolong. Apa ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari hilang bisa dimaklumi, tapi sebulan itu harusnya sudah bisa bikin masyarakat curiga. Bisa saja dianggap telah terjadi pembunuhan. Apa yang saya alami memang bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan fisik dan mental. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Kita berkali-kali dilecehkan, dijadikan bahan tertawaan, diacuhkan. Kita sering dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak pernah merasakannya.